merangkum beberapa pertanyaan yang masuk baik melalui chatroom Zoom maupun kanal YouTube. Mohon izin Pak, untuk pertanyaan di YouTube memang banyak sekali yang menanyakan terkait dengan pendaftaran. Namun memang untuk sosialisasi kali ini memang materi terfokus pada 3 peraturan ya Pak ya. Jadi untuk penjadwalan nanti akan disampaikan dalam forum terpisah, mungkin secara resmi akan disampaikan oleh BKN selaku anggota tim Panselnas CSN tahun 2021. Selanjutnya Pak, ada juga yang menanyakan terkait passing grade. Passing grade ini nanti akan diatur dalam Kemenpan, begitu Pak ya, dalam keputusan Menteri Pan-RB. Kemudian formasi khusus cum laude dapat diikuti oleh sarjana atau S2 gitu. Kalau sesuai dengan Permenpan 27 memang dapat dilamar oleh peserta dengan kualifikasi sarjana gitu. Dalam hal yang bersangkutan memiliki ijazah S2, maka yang digunakan adalah ijazah S1-nya. Kemudian ada juga Pak pertanyaan terkait dengan P1TL apakah masih berlaku. Itu tentu sudah tidak berlaku lagi di kebijakan pengadaan CSN tahun ini. Kemudian terkait dengan formasi khusus putra-putri berprestasi cum laude, jadi hanya dapat dilamar oleh putra-putri berpredikat cum laude dari universitas dengan akreditasi A. Demikian Pak pertanyaan yang sering muncul di halaman YouTube. Untuk selanjutnya mungkin dapat kami rangkum dalam bentuk frequently asked question. Nanti akan kami publikasikan juga pada portal resmi Kementerian Pan-RB. Selanjutnya Pak Ari, mohon izin berikut pertanyaan dari Bapak Ibu di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Provinsi, BKD Provinsi. Yang pertama Pak terkait dengan persyaratan administrasi. Terkait dengan surat keterangan bebas dari permasalahan hukum dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, apakah ini diberlakukan untuk formasi khusus diaspora saja atau berlaku untuk formasi umum? Itu yang pertama Pak. Kemudian masih terkait persyaratan administrasi, apakah akreditasi program studi dan akreditasi ijazah diberlakukan pada saat tahun kelulusan atau berlaku pada saat tahun kelulusan atau pada saat ijazah yang bersangkutan keluar atau pada saat ini yang berlaku. Demikian Pak terkait dengan persyaratan administrasi. Kemudian terkait dengan SKD dan SKB Pak, ada pertanyaan terkait materi SKD, apa saja materi SKD, kemudian apakah boleh tidak dilakukan SKB dengan CAT. Mungkin sementara itu dulu Pak, nanti kami akan kembali lagi melaporkan pertanyaannya. Demikian Pak Ari, silakan. Baik, terima kasih Mbak Karimah. Jadi pertama terkait dengan diaspora. Jadi untuk diaspora memang kami perketat Bapak Ibu sekalian karena ada kemungkinan mereka kemudian sudah lama tinggal di luar negeri, terafiliasi dan sebagainya, sehingga diperlukan adanya statement khusus sebelum yang bersangkutan bisa masuk menjadi ASN di Indonesia. Sedangkan terkait dengan persyaratan-persyaratan yang untuk yang di dalam negeri, yang ketentuan umum, saya kira tadi di slide kami sudah jelas bahwa ada beberapa persyaratan, yakni tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun, kemudian tidak pernah diberhentikan, tidak berkedudukan dan sebagainya, tidak menjadi anggota parpol dan sebagainya. Ini monggo saja silakan diaplikasikan di masing-masing instansi, bentuknya seperti apa. Hanya kami mempersyaratkan bahwa itu ada surat keterangan, apa surat pernyataan resmi, atau semacam surat lamaran atau surat apa gitu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria tersebut dan di kemudian hari bersedia untuk digugurkan seandainya ada keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada saat pelamaran tersebut. Kemudian akreditasi pada prinsipnya pada saat kelulusan, ya. Akreditasi saya kira di Permenpan 27 itu sudah disampaikan pada saat akreditasi yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan, ya, yang tertulis pada ijazah. Kemudian terkait dengan materi SKD tadi kami sudah sampaikan ada materi SKD. Materi SKD ada TWK, TIU, dan TKP, Bapak-Ibu sekalian. Untuk TWK, TIU tidak ada perubahan dengan tahun lalu. Hanya saja untuk TKP, itu ada tambahan penguatan di sisi anti-radikalisme. Jadi anti-radikalisme kita perkuat dan beberapa hal yang terkait dengan karakteristik pribadi di indikator-indikator atasnya juga ada yang kita perkuat. Sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan terkini. Kemudian juga jumlah soalnya. Ini mungkin tadi sudah saya sampaikan atau belum saya lupa.
Jadi jumlah soalnya itu nanti untuk TWK itu adalah 30, kemudian TU-nya ada 35, dan TKP-nya ada 45. Ada 45. Jadi kalau tahun lalu TKP hanya 35. Jadi totalnya adalah 100. Tahun ini ada penambahan 10 soal di TKP. Ada penambahan 10 soal di TKP sehingga jumlah totalnya adalah 30 tambah 35 tambah 45 yaitu 110, dan waktunya juga kita tambah, Bapak sekalian. Waktunya kita tambah 10 menit. Jadi kalau tahun lalu adalah 90 menit, tahun ini waktunya adalah 100 menit. Demikian juga waktu untuk penyandang disabilitas tunanetra yang tadinya 120 menit yang tahun lalu, tahun ini kita tambah 10 menit. 10 menit juga menjadi 130 menit. Kemudian SKB tanpa CAT. Bapak Ibu sekalian, untuk instansi daerah SKB CAT menjadi satu kewajiban. Jadi mungkin ini tadi pertanyaan dari pusat. Sedangkan untuk instansi pusat, Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya kedepannya kita akan mewajibkan seluruhnya untuk menggunakan SKB dengan CAT kedepannya. Namun demikian pada beberapa tahun ini kami ini juga sesuai dengan arahan dan juga arahan pimpinan dan juga terkait dengan ketegasan yang harus kami lakukan di Bansonas dan juga sudah mendapatkan dukungan dari Kemenkumham dan seterusnya pada saat harmonisasi, bahwa pada prinsipnya kedepannya kita seluruhnya SKB akan menggunakan, salah satunya menggunakan SKB dengan CAT. Tapi dapat menambah, instansi pusat dapat menambah paling sedikit 1, boleh ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5 atau 7 pun monggo silakan ditambahkan. Namun demikian, khusus untuk tahun ini Bapak Ibu sekalian, kami masih memberlakukan bahwa seandainya Bapak Ibu sekalian tidak instansi pusat tidak mau memberlakukan SKB dengan CAT, mohon seperti biasanya bersurat secara resmi juga mengadukan pedoman SKB-nya seperti apa, kemudian nanti untuk mendapatkan persetujuan dari Menpan. Saya kira demikian. Jadi ini memang masih masa transisi untuk SKB yang tanpa CAT untuk tahun ini masih kita berikan ruang untuk itu. Saya kira demikian Mbak Karimah, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan P3K non-guru. Yang pertama, persyaratan masa kerja. Mohon penjelasan kembali Pak terkait persyaratan masa kerja untuk P3K non-guru. Dan yang kedua, terkait dengan sertifikasi profesi untuk melamar P3K pada jabatan fungsional non-guru. Kemudian Pak, untuk pertanyaan terkait dengan P3K guru, ada terkait serdik untuk guru apakah diwajibkan atau tidak, kemudian apakah sertifikat pendidik sama dengan PPG, sertifikat PPG, kemudian apakah P3K setelah habis kontrak mengikuti tes kembali atau hanya diperpanjang kontraknya tanpa tes. Kemudian Pak, terkait dengan batas usia P3K non-guru, apakah batas usia tersebut pada saat melamar? Demikian Pak, pertanyaan untuk P3K guru dan P3K non-guru. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan guru. Sebetulnya tadi di paparan kami sudah jelaskan bahwa seluruh peserta yang bisa mengikuti adalah yang bisa mengikuti adalah 4 jenis ini. Yang pertama adalah THK 2 sesuai dengan database THK 2 BKN, itu bisa mengikuti. Kemudian guru non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jadi posisinya saat ini guru non ASN tersebut terdaftar di Dapodik. Itu menjadi syarat mutlak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga sama, guru swasta dan dia juga terdaftar di Dapodik. Ya, syaratnya di sini tidak menyatakan berapa lama dia terdaftar, tidak. Yang jelas pada saat ini dia terdaftar di Dapodik. Kemudian yang keempat, ini lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar pada database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Ini juga menjawab tadi terkait dengan apakah akta 4 gitu tadi, kalau nggak salah ya, pertanyaan seperti itu. Itu yang penting, terdaftar pada database lulusan PPG Kemendikbud. Jadi nanti sistem dari BKN, SSN BKN itu akan langsung nge-link dengan Dapodik Kemendikbud. Dan ini sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan kami dari BKN maupun dari Kemendikbud, dan akan langsung dikoneksikan seperti itu. Itu menjadi persyaratan ya. Jadi persyaratan siapa yang bisa mengikuti seleksi ini. Sedangkan kalau kita lihat di sini, persyaratan itu tidak mensyaratkan adanya sertifikat pendidik.
Jadi tidak mensyaratkan ada sertifikat pendidik. Namun, ya nanti yang akan kita lihat, yang pertama adalah sertifikat pendidik yang dimiliki yang bersangkutan terlebih dahulu. Baru kemudian kualifikasi pendidikannya. Ya, jadi sertifikat pendidiknya akan dilihat dulu, baru kualifikasi pendidik. Kalau sertifikat pendidiknya sesuai, maka yang akan digunakan adalah sediknya. Sedangkan apabila tidak sesuai, yang dilihat selanjutnya adalah kualifikasi pendidikannya. Dan ini sesuai dengan SE dari Dirjen GTK tersebut, yang pada nomor tersebut yang kami sampaikan di bawah tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi bagaimana mekanisme masa kerja 3 tahun dan sebagainya. Justru yang nanti yang bersangkutan sudah terdaftar di Dapodik, ya, dan berusia di atas 35 tahun, untuk mereka yang sudah berusia di atas 35 tahun dan sudah berstatus aktif sebagai guru di Dapodik, maka yang bersangkutan akan mendapatkan nilai tambahan 15%. Begitu juga THK 2. THK 2 yang kemudian terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru 3 tahun di Dapodik, maka yang bersangkutan akan mendapatkan tambahan nilai 10%. Kemudian itu tadi terkait dengan pertanyaan sedik, jadi tidak menjadi syarat wajib, tapi menjadi syarat yang menjadi tambahan nilai yang menguntungkan apabila yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik yang sesuai. Kemudian terkait dengan kontrak, jadi kontrak sesuai dengan Permenpan 70 itu paling nanti masing-masing instansi bisa 1 sampai paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, gitu kan? Tapi kemudian dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Silahkan kemudian dirancang berapa tahun yang mau dikontrak terkait dengan P3K tersebut, baik guru maupun yang non-guru. Kemudian pada waktu perpanjangan, kalau masih pada jabatan dan tempat yang sama, itu maka yang bersangkutan tidak perlu tes. Cukup nanti masing-masing instansi untuk memperpanjang masa kontraknya tersebut. Namun demikian, kalau kemudian, jadi mekanisme P3K itu ada multi level entry ya. Jadi sekarang ini untuk guru, seluruh guru yang kita rekrut adalah di jenjang pertama, di jenjang ahli pertama. Dan bisa saja nanti di kedepannya kita akan rekrut juga di jenjang ahli muda dan seterusnya. Nah nanti ketika yang ada formasi dibutuhkan di jenjang terbuka untuk formasi di jenjang ahli muda, maka mereka-mereka yang mendaftar, yang sudah masuk di jenjang ahli pertama bisa mengikuti tes untuk naik jenjang. Asalkan ya persyaratan terpenuhi. Persyaratan itu terpenuhi seperti apa? Yaitu kualifikasi dan barangkali kompetensi dan lain sebagainya yang nanti akan diatur kemudian. Namun pada prinsipnya saat ini untuk seluruh formasi di jabatan guru, seluruhnya adalah di jabatan guru ahli pertama. Kemudian batas usia tadi, terkait dengan pertanyaan batas usia. Saya kira juga tadi di paparan kami juga sudah kami sampaikan bahwa batas usianya adalah 1 tahun sebelum masa pensiun. 1 tahun sebelum masa pensiun. Jadi kalau guru itu pensiunnya adalah 60 tahun, maka kemudian seseorang yang berumur ya 59 tahun kurang 1 hari itu pada saat melamar, pada saat nanti melakukan pendaftaran di SCCN itu masih dapat melakukan pendaftaran pelamaran gitu. Saya kira demikian Mbak terkait dengan pertanyaan P3K non guru. Udah ya, sudah tercakup semuanya tadi ya. Masih ada lagi? Sudah Pak, sudah tercakup semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang guru, jadi nanti hampir seluruh proses itu dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi seleksi, kemudian pengumuman dan sebagainya itu dilakukan, verifikasi dan sebagainya itu dilakukan oleh Kemendikbud. Seleksi juga dilakukan oleh Kemendikbud menggunakan C1 NPK. Yang tugas instansi daerah hanya pada saat pengumuman.